Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Apa kabar? Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar dan tetap semangat di dalam belajar. Pada pertemuan yang ke-8 ini kita akan menyampaikan judul pilihan strategi bisnis. Jadi berbicara tentang pilihan strategi bisnis, maka kita tidak akan bisa terlepas dari strategi generate menurut Michael Porter. Karena strategi generate menurut Michael Porter adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri yang sejenis. Menurut Porter, ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah kepemimpinan biaya, yang kedua diferensiasi, dan yang ketiga adalah fokus. Kita bahas satu persatu. Kepemimpinan biaya, kita lihat menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Dalam kepemimpinan biaya strategi ini ada 2 tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 adalah strategi biaya rendah yang menawarkan produk atau jasa ke pelanggan yang luas pada harga termurah yang tersedia di pasar. Untuk tipe 2 adalah strategi nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa ke pelanggan yang luas pada harga terbaik yang tersedia di pasar. Baik strategi tipe 1 maupun tipe 2 menargetkan pasar yang besar. Jadi hal ini bisa kita pahami karena memang dalam strategi kepemimpinan biaya ini keuntungan produk per unit adalah rendah. Keuntungan perusahaan akan didapat lebih banyak apabila bisa menargetkan pada pasar yang cukup besar. Kemudian yang kedua adalah strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi atau tipe ketiga merupakan strategi dengan tujuan membuat produk atau jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Pada strategi diferensiasi ini, konsumen akan puas mendapatkan produk yang mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak didapatkan pada produk dari perusahaan lain, meskipun harganya relatif lebih tinggi. Kemudian strategi yang ketiga adalah strategi fokus. Strategi fokus adalah memperkuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen. Pada strategi fokus ini, perusahaan berkonsentrasi menyediakan produk khusus bagi konsumen-konsumen misalkan yang punya permasalahan, misalkan konsumen yang menderita penyakit diabetes. Maka
produknya adalah produk yang kalau dikonsumsi oleh penderita diabetes tidak terjadi permasalahan. Misalkan lagi produk yang dikhususkan untuk penderita kolesterol. Jadi konsumen yang punya permasalahan kolesterol tidak punya masalah jika mengkonsumsi produk-produk yang dibuat atau diproduksi oleh perusahaan yang menggunakan strategi fokus ini. Nah, dalam strategi fokus ini ada dua tipe, yaitu tipe 4 dan tipe 5. Tipe 4 adalah strategi fokus biaya rendah yang menawarkan produk atau jasa kepada sekelompok kecil atau ceruk konsumen pada harga terendah yang tersedia di pasar. Sedangkan pada tipe 5 adalah strategi fokus nilai terbaik yang menawarkan produk atau jasa kepada sejumlah kecil konsumen dengan nilai harga terbaik yang tersedia di pasar. Nah, kemudian sasaran atau target dari tipe strategi 4 dan 5 ini adalah pasar yang kecil, yaitu pada ceruk tadi ya. Jadi pada konsumen-konsumen yang punya permasalahan-permasalahan tadi, di antara lain demikian. Nah, perbedaan strategi 4 dan strategi 5, jika tipe 4 menawarkan produk atau jasa kepada ceruk konsumen tertentu dengan harga terendah. Nah, kalau tipe 5 menawarkan produk atau jasa kepada ceruk konsumen tertentu dengan harga yang lebih tinggi, namun dengan fitur tambahan. Jadi ada kelengkapan-kelengkapan pada produk yang bersangkutan, sehingga tawaran tersebut dianggap memiliki nilai terbaik bagi konsumen dan konsumen akan merasa puas itu ya. Jadi sekali lagi strategi yang disampaikan oleh Butler tadi ada 3, yaitu strategi kepemimpinan biaya, diferensiasi, kemudian fokus. Sekarang kita masuk ke dalam strategi diversifikasi. Dalam strategi diversifikasi adalah upaya mencari dan menciptakan produk dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis dengan jalan mengidentifikasikan peluang guna menambah bisnis menarik. Dua tipe strategi diversifikasi, yaitu 1 diversifikasi terkait, yang kedua kebalikannya diversifikasi tidak terkait. Nah, bisnis dikatakan terkait ketika rantai nilai mereka memiliki kecocokan dengan strategi antar bisnis. Bisnis dikatakan tidak terkait ketika rantai nilai mereka tidak sama, sehingga tidak ada kecocokan dengan strategi antar bisnis yang terjadi. Nah, pada umumnya perusahaan memilih strategi diversifikasi terkait untuk mengambil keuntungan dari strategi yang sudah ada dan juga karena lebih mudah. Selanjutnya kita melangkah pada strategi merger dan akuisisi. Strategi merger dan akuisisi adalah 2 cara umum yang digunakan untuk mengejar strategi. Merger terjadi ketika 2 organisasi dengan ukuran yang sama atau hampir sama membentuk satu perusahaan.
Sedangkan akuisisi terjadi ketika organisasi besar membeli atau mengakuisisi perusahaan yang lebih kecil, atau sebaliknya perusahaan yang kecil itu justru membeli perusahaan yang besar. Nah, jadi bedanya kalau merger itu dua perusahaan dalam ukuran yang sama yang dijadikan satu, kemudian semua atau perusahaan yang satu dengan perusahaan yang dua tadi sama-sama mempunyai hak yang sama. Tapi kalau akuisisi tidak, perusahaan yang satu bisa besar, yang kedua kecil, kemudian yang kecil tadi dibeli, diakuisisi oleh perusahaan yang besar. Atau sebaliknya, yang besar tadi diakuisisi oleh perusahaan yang kecil. Nah, 4 alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Jadi ada alasannya. Alasan yang pertama adalah meningkatkan pangsa pasar. Jadi kenapa dua perusahaan yang ukurannya sama harus bergabung jadi satu? Karena kalau tidak bergabung tidak bisa berkembang. Pasarnya semakin menurun. Tapi kalau digabung bisa meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua, menciptakan efisiensi yang lebih baik lagi. Kalau semua kegiatannya itu efisien, otomatis laba perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, meningkatkan sinergi operasional. Dengan adanya sinergi operasional, tentu perusahaan lebih optimal, lebih efektif dan efisien, sehingga semua aktivitasnya menjadi optimal. Kemudian yang keempat, untuk memperluas usaha perusahaan. Ini adalah sekali lagi 4 alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu restrukturisasi perusahaan. Restrukturasi perusahaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Restrukturisasi dilakukan agar kinerja perusahaan menjadi lebih sehat. Jadi kalau ditanya kenapa perusahaan itu harus melakukan restrukturisasi, salah satu jawabannya adalah agar kinerja perusahaan menjadi lebih sehat dibanding dengan pada saat sebelum restrukturisasi. Restrukturisasi juga disebut pengurangan atau downsizing. Boleh dikata juga penghilangan ya. Restrukturisasi adalah mengurangi ukuran perusahaan dalam angka karyawan, misalkan dari 200 karyawan dikurangi menjadi 150 karyawan. Itu akan pengurangan. Misalkan jumlah divisi atau unit yang tadinya 25 unit dikurangi menjadi 20 unit. Dan tingkat hierarki dalam suatu organisasi perusahaan yang hierarkinya tadinya agak panjang, kemudian diperpendek, dirampingkan lagi. Ini adalah restrukturisasi. Nah, pengukuran-ukuran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Apalagi dalam masa pandemi ini biasanya perusahaan melakukan restrukturisasi agar supaya kelangsungan hidup perusahaan itu terjaga dan terjamin,
bahkan perusahaan bisa lebih efisien dan efektif di dalam bekerja. Restrukturisasi umumnya lebih berpihak kepada kepentingan pemegang saham, kepada pemilik dibanding dengan kepentingan karyawan. Sehingga karyawan yang tadinya dimisalkan 200, kemudian ada perampingan, dikecilkan lagi menjadi 150. Nah, berarti yang 50 tadi kena PHK. Ini berarti berpihaknya adalah berpihak kepada kepentingan pemegang saham. Mengapa perusahaan melakukan restrukturisasi ya? Jadi perusahaan apa saja itu umumnya selalu melakukan restrukturisasi. Ada tidaknya perusahaan itu bermasalah atau muncul atau tidaknya masalah dalam satu perusahaan, biasanya secara berkala perusahaan selalu melakukan restrukturisasi. Misalkan 5 tahun sekali, terkadang 6 tahun sekali dan seterusnya, itu selalu melakukan restrukturisasi. Nah, hal ini karena tuntutan pasar, karena memang tuntutan konsumen ya, karena masalah geografis, karena ada perubahan kondisi perusahaan, karena ada pergeseran kepemilikan dan seterusnya. Kemudian 3 jenis restrukturisasi yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah restrukturisasi portofolio atau restrukturisasi aset. Yang kedua adalah restrukturisasi modal. Sedangkan yang ketiga adalah restrukturisasi manajemen atau organisasi. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, saya pikir cukup sekian podcast pada pertemuan yang ke-8 ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.